Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini coba kita review market ya. Review market untuk market yang telah terjadi pada tanggal 14 hingga 18 Maret. Oke. Sehubungan dengan akan IPO-nya Goto, banyak dari rekan-rekan yang mempertanyakan bagaimana nih dengan saham-saham teknologi. Oke, kita coba lihat ya pergerakan saham-saham teknologi. Untuk MTech sendiri, kita mulai dari pertama MTech dulu ya. Oke, untuk saham MTech sendiri sekilas downtrend ya, masih downtrend. Kalau menurut pendapat saya ini masih downtrend ya. Kita coba bikin trend lainnya. Oke, sama-sama kita bikin trend lainnya. Dia belum bisa membuat higher high. Oke, dia belum bisa mematahkan tren dari downtrendnya sendiri. Kemudian ini mulai membuat higher low ya di sini ya, sudah membuat higher low. Di sini mudah-mudahan juga sudah membuat higher low. Jangan sampai turun dari supportnya yang baru ini ya. Support yang baru ini kita berharap tidak turun dari support yang baru 2000 kurang lebih 1995 ya. 1995. Oke. Kemudian untuk saham berikutnya DCI. Ini cukup fenomenal ya saham DCI ya. Kenaikannya cukup besar di awal tahun 2021 ya. Kita lihat dari tahun 2021 naiknya cukup besar sekali dan saat ini masih kondisi sideways di harga 43.750-an ya. Untuk supportnya sendiri, support jangka pendeknya ini ada di kisaran harga 42.500 ya, 42.500. Kemudian untuk saham berikutnya saham WiFi, WIFI. Oke, untuk saham WiFi sendiri kita lihat juga masih downtrend ya, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Kita coba lihat apakah sideways-nya ini bisa ya, bisa menjadi base yang baru buat WiFi untuk mulai terjadinya reversal uptrend. Oke, tapi untuk saat ini terlihat masih downtrend ya. Kalau buat saya pribadi, saya masih menghindari nih saham-saham yang seperti ini. Kemudian untuk Tefas sendiri juga saya lihat masih downtrend ya. Dan masih cukup panjang nih downtrend yang kelihatannya ya. Teman kita lihat deh apakah support ini tembus lagi. Kalau support yang tembus lagi sebaiknya kita hindari dulu ya. Supportnya kurang lebih di 3.700 ya. Kemudian untuk saham berikutnya DMMX terlihat juga masih downtrend ya. Support terdekatnya berada di kisaran harga 1.610. Oke. Jadi untuk saham-saham seperti ini biasanya sih buat saya pribadi masih saya hindari ya. Kemudian untuk saham berikutnya Kren juga masih downtrend ya kawan-kawan ya. Ini juga masih jebol ya supportnya ya. Sebaiknya sih buat saya pribadi saya masih menghindari saham seperti ini. Kemudian saham teknologi berikutnya di sektor teknologi ya. Oke. Sama ya, masih downtrend juga dengan support terdekatnya berada di kisaran harga 290 ya. 288 hingga 290 ya. Kemudian untuk emiten berikutnya MLPT. Untuk MLPT juga masih sideways
Untuk support terdekatnya berada di kisaran harga 3.300 ya, 3.300. Kemudian untuk saham berikutnya tag. Oke, oh ini dia. Oke, saham berikutnya saham tag juga terlihat masih sideways, cenderung downtrend ya. Kawan-kawannya masih downtrend dengan support terdekatnya 2.900 juga. Kemudian saham berikutnya Zyrex, kita coba lihat chartnya. Zyrex juga masih sekilas nih sideways besar ya, kawan-kawan ya. Ini masih sideways besar. Kita lihat di sini dan terbentuk kotak ya, membentuk kotak di sini. Kita lihat apakah dia mampu menembus dari sideways sendiri yang berada di kisaran harga 710 ya. 710 hingga 715. Untuk emiten berikutnya NFCX. Masih downtrend ya. Masih downtrend, kita skip aja, kita lanjut ke saham teknologi berikutnya. Oke. Kita lihat juga masih downtrend. Kita skip juga. Saham berikutnya Galva. Galva Teknologi, kita coba lihat juga masih downtrend ya. Cenderung sideways. Tapi ya ini cukup membosankan ya saham di sini dan mungkin likuiditasnya perlu dipertimbangkan ya kawan-kawan ya. Kemudian saham berikutnya Buka, ini yang paling fenomenal di tahun kemarin ya. Kita coba cek. Untuk Bukalapak juga masih downtrend cukup dalam ini ya. Dari sebelumnya sempat di 1.300-an sampai dengan 270 perakan. Ya, cukup dalam ya Bukalapak ya. Mungkin ada satu lagi MTDL. Oke, MTDL kita coba lihat. Ya, MTDL terlihat mulai pembentukan downtrend ya. Mulai pembentukan downtrend. Oke. Kemudian sektor yang cukup nyerempet-nyerempet mungkin sektor bank digital ya. Bank digital coba kita mulai dibaca. Bank Kapital yang dulu digadang-gadang sempat rumornya beredar ya untuk menjadi bank digital. Coba kita lihat secara chartnya juga masih downtrendnya cukup berat nih ya. Downtrendnya cukup berat. Kita hindari dulu saham-saham seperti ini. Bagi yang trading ya, bagi yang trading silakan dihitung ulang kembali reward and risk-nya gitu ya. Dan ini sudah mulai terlihat sideways ya di harga kisaran harga Rp200. Oke. Kemudian saham berikutnya BBYB. BBYB kita coba cek. Ini terlihat juga sudah mulai terjadi pembentukan downtrend ya dengan higher low. Oke. Kemudian saham berikutnya BBHI. Sama ya, terlihat mulai downtrend. Kemudian untuk BABP, ya BABP juga sama downtrend. Kemudian BANK, Bank Aladdin ya. Ini cukup banyak ya tersebar di minimarket nih ya, spanduk-spanduknya ya. Kita lihat, mudah-mudahan chartnya juga indah. Ternyata masih downtrend juga. Jadi secara garis besar sektor teknologi masih dalam posisi
downtrend ya, kawan-kawan ya, rekan-rekan ya. Jadi kalau buat saya pribadi mungkin saya akan menghindari dulu untuk saham-saham teknologi. Saya tidak tahu apakah dengan IPO-nya Goto ini akan membuat pembalikan arah bagi saham-saham di sektor teknologi ya. Ya, kita doakan yang terbaik aja ya. Kemudian untuk saham-saham energi sendiri ada yang bertanya juga, ini bagaimana untuk saham-saham batu baranya? Apakah masih layak hold atau tidak? Oke, coba kita lihat secara chart aja ya. Saya kalau ditanya layak hold atau tidak, saya juga tidak tahu. Jadi kita coba lihat dari sisi chartnya sendiri. Ya, kalau dari sisi chartnya masih uptrend ya, kawan-kawan ya. Dari Adaro sendiri, ini saya lihat kondisinya masih uptrend. Dan sangat uptrend bahkan ya. Masih sangat uptrend. Oke. Dan memang kemarin naiknya cukup cepat ya. Ini cukup cepat. Kemungkinan butuh konsolidasi dulu, butuh koreksi yang sehat. Mudah-mudahan bisa melanjutkan kenaikannya. Untuk supportnya sementara berada di kisaran harga 2480 hingga 2500 ya. Sini ya. Oke, kita coba lihat. Untuk saham energi lainnya seperti Indi, kita coba cek Indika Energi juga sama ya polanya ya. Kemarin kenaikan cukup cepat hingga kelihatannya butuh koreksi dulu, koreksi wajar setelah sideways dan ini posisinya masih uptrend ya, masih uptrend. Oke, uptrend ya, namun ini ada sedikit patah tren untuk Indi ya. Untuk Indi ada sedikit patah tren, tapi kita coba lihat 1 minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan apakah Indi bisa bertahan dari supportnya ini, bisa bertahan di supportnya ya. Support terkuat kemungkinan besar ada di kisaran harga 1950 ya. 1950 mudah-mudahan bisa bertahan dan tidak menembus dari support ini. Jika menembus mungkin teman-teman mulai bisa mempertimbangkan kembali ya untuk mempertahankan atau tidak gitu ya. Kemudian untuk saham berikutnya PTBA sendiri kita coba cek. Oke, kondisinya kita coba tarik garis dulu ya. Garis dulu. Oke, secara overall masih uptrend. Kondisi jangka panjangnya kita cek lagi. Oke, ya. Oke, secara overall PTB masih uptrend ya. Kemudian untuk support terkuatnya sendiri kemungkinan besar berada di harga kisaran harga 3000 ya, 3000 ya. Ini kita berharap tidak menembus dari harga 3000-nya untuk bisa melanjutkan penguatan berikutnya ya, 3000 ya. Kemudian saham-saham lainnya seperti Antam. Oke, komoditas lainnya Antam, tambang ya. Mohon maaf, kita coba cek Antam. Oke, Antam sendiri kita cek kondisinya mulai sideways ya, mulai perbentukan sideways setelah kemarin sempat turun cukup deras ya, kemudian secara uptrend sendiri kita lihat masih cukup uptrend ya, belum patah trend. Untuk support terkuatnya sendiri untuk posisi terdekat lah ya, support terdekatnya kali ini berada di kisaran harga 2220 ya hingga 2230 ya.
Mudah-mudahan tidak menembus support kuatnya ini untuk bisa melanjutkan penguatan berikutnya ya. Kemudian kita cek Vale Indonesia. Kita coba cek. Oke, sama ya dengan Antam tadi, posisinya masih dalam posisi koreksi dan support terdekatnya berada di kisaran harga 5.280 ya. Oke, 5.250 ya, kurang lebih 5.250. Untuk TINS posisinya mulai ada penguatan ya. Kemarin beberapa hari terakhir mulai ada penguatan. Kita lihat apakah dia mampu menembus dari resist jangka pendeknya sendiri ya. Resist jangka pendeknya sendiri masih berada di kisaran 1770-an ya. Karena kemarin sempat menembus tapi gagal ya, kembali turun ke bawah. Kita coba lihat apakah kali ini dia berhasil menembus resist jangka pendeknya ini. Resist terdekatnya ya, bukan jangka pendek, resist terdekatnya. Oke, kemudian untuk sektor konstruksi kita coba lihat. Kita mulai dari Wika. Wika sendiri posisinya masih downtrend ya kawan-kawan ya, masih downtrend. Kalau buat saya pribadi, saya belum tertarik ya untuk bisa berinvestasi di saham yang masih downtrend ini atau trading. Mungkin masih menunggu dulu ya. Kemudian untuk saham berikutnya WSKT. Sama ya, masih downtrend juga. Kemudian untuk saham ADI, jadi di sektor konstruksi masih downtrend ya, belum terlihat adanya perubahan arah menjadi uptrend ya. Ini juga sama, masih downtrend. Kemudian saham berikutnya PTPP. Ya, sama ya, masih downtrend juga. Belum bisa kita dapatkan nih sinyal-sinyal pembalikan arahnya belum ya. Oke, untuk sektor properti kita mulai dari BSDE. Oke, untuk BSDE sendiri posisinya masih sideways ya. Ini saya lihat sideways. Ini satu cukup besar ya. Cukup besar. Resist terdekatnya berada di kisaran harga ini ya, kawan-kawan. 1080 ya. 1080. Ini cukup penting ya buat BSDE ya. Untuk bisa melakukan penguatan dia harus bisa menembus resistnya dulu. Untuk support terdekat sekarang ini berada di kisaran harga 960 hingga 970 ya. Oke. Kemudian untuk CTRA lebih baik ya, karena sudah ada pembalikan arah dan mulai posisinya uptrend ya, mulai uptrend lagi nih. Dia berhasil menembus dari resistnya ke atas, kemudian koreksi dan dia kembali ke atas lagi. Ini CTRA saya melihat cukup bagus ya pergerakan valuasi harga sahamnya ya, dan ini cenderung uptrend kategorinya ya. Kemudian untuk SMRA sendiri kita coba cek. SMRA kemarin berhasil ya menembus resistnya ya dan membuat higher high. Kita coba lihat apakah dia mulai membuat higher low-nya. Kalau memang dia membentuk higher low, bisa menjadi sinyal awal bahwa dia mulai terjadi pembalikan arah ya, menjadi uptrend kembali ya. Kemudian untuk emiten berikutnya Pakuwon, salah satu market cap yang cukup besar nih ya Pakuwon ya di sektor properti ya.
Oke. Dia sudah berhasil menembus resistnya, ini cukup bagus juga ya. Mulai terjadi pembentukan uptrend. Kita lihat apakah dia berhasil membuat base yang baru untuk melanjutkan penguatan. Untuk support terdekatnya untuk Pakuan ini berada di kisaran harga 480 ya, hingga 470-an, 475 ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu hari ini. Jika ada emiten yang ingin dibahas oleh saya, mohon ditulis di kolom komentar. Kita akan coba bahas di video selanjutnya. Oh ya, ingin mengingatkan, video ini bukan merupakan perintah untuk jual atau membeli. Silakan rekan-rekan melakukan analisa kembali masing-masing ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.